solusinya, bagaimana kita nanti berjualan sehingga dapat memudahkan kita, tidak ada kendala-kendala lagi dan harapan Ibu dapat berjualan dengan lancar di Ladara. Kami juga berharap di sini semua terutama anggota yang ada di sini itu dapat sukses bersama Ladara ini. Jadi platform ini tidak hanya sia-sia tapi benar-benar dapat mengangkat usaha Bapak Ibu semua di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat luas. Perlu saya sampaikan di sini, tidak kenapa TNI ini, Ladara ini unik jadinya, karena marketnya terus terang kita mempunyai market sendiri. Di sini market kita pada saat kita buka di tanggal 14 kita masih trial and error sampai sekarang itu sudah di posisi 35.000 user. Itu mereka yang sudah mendaftar dan mereka yang sudah bertransaksi. Luar biasa ya. Alhamdulillah kita mempunyai, inilah kenapa sekarang kita ingin agar ibu-ibu tuh benar-benar dapat mengembangkan diri di sini, dapat berusaha memajukan diri. Di sini bukan kami memajukan Ladaranya, tetapi memajukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang akan kami berikan hari ini. Tolong kita simak sehingga user yang ada, pembeli yang ada sekitar 35.000 per hari ini tidak akan mungkin ke hari-hari ke depan bisa sampai 100.000. Nah, itu yang kita manfaatkan bagi para penjual. Tolong dipahami betul. Kita sama-sama, mari kita sama-sama maju untuk memajukan diri kita, bukan Ladara ya. Di sini kami tidak berbicara tentang Ladara. Ladara ini adalah memang sesuatu yang diciptakan untuk kita sehingga kita bisa maju dan mewujudkan kesejahteraan. Kalau dari sisi masyarakat, terus terang pada saat kita platform ini, pada saat Ladara ini muncul pada tanggal 14, ibu-ibu tolong, bapak-bapak juga yang di lingkungan kita, di lingkungan TNI, jangan sampai kalah sama mereka. Ini ibaratnya mereka sudah berusaha untuk maju, untuk masuk ke Ladara, ini sudah banyak banget yang mendaftar ke kita. Tetapi sementara ini kami masih memilih-milih dan kami masih ingin agar Bapak Ibu yang ada di lingkungan kita bisa menjalankan ini dengan baik, dengan lancar dulu, baru kita beralih kepada masyarakat di luar sana. Jadi sama-sama bisa bersaing nanti Bu. Tenang aja, kalau ada kendala apapun nanti kami siap untuk membantu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dari pihak Ladara, dan pada siang hari ini nanti akan dijelaskan oleh tim kami, tim IT kami, Mas Anam juga ada dari tim Drive sebagai vendor kami dalam rekanan kami di dalam membangun platform Ladara ini. Ada Mas Andri, ada Mbak Mutia, kemudian juga ada Mas Jul. Nanti silakan saya serahkan kepada Mas Anam, silakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya. Jadi nanti jangan sampai menyesal sudah selesai, oh tadi kenapa aku nggak bertanya. Silakan nanti ada sesi tanya jawab, tetapi nanti disimak dulu apa yang akan disampaikan oleh tim IT kami. Demikian Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, mohon disimak bersama untuk apa yang akan disampaikan oleh tim IT kami. Kami silakan Mas Anam, silakan. Ya, baik Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kami ya di Ladara dengan tutor sesi kedua. Langsung aja kita mulai kali ya. Jadi untuk pertama-tama itu, ntar aku share screen dulu. Oke, sudah muncul ya gambarnya Ibu? Jadi untuk pertama-tama kita masuk ke halaman Ladara ya. Untuk halaman Ladara dulu kita buka. Kemudian jika sudah punya akun, Ibu bisa langsung masuk untuk mendaftar. Nah, di sini ada pilihan login ya. Pertama itu bisa menggunakan Facebook, kemudian bisa menggunakan Google. Ya, aku akan coba untuk login menggunakan Google.
Ya, ibu-ibu sebelumnya jangan lupa kalau seandainya memang ada komputer, boleh langsung standby aja komputernya ya. Ya, yang pertama ini kita masuk ke profile dulu. Kita masuk ke pengaturan profile. Nah, di sini ada data profile. Ada nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin. Kemudian di sini ada alamat di sebelah kiri di bawah profile ini. Kita klik alamat. Nah, di akun saya ini, di sini udah terdaftar untuk nama dan nomor telepon serta alamat. Nah, jika ingin menambahkan alamat atau ibu-ibu yang belum menambahkan alamat, bisa tambah alamat. Oke, pertama kita isi dulu nama alamat. Semisal nama alamat ini adalah inisial atau lokasi pas dari tempat ibu-ibu. Ya. Oke. Aku isi dulu semisal aja rumah. Oke, nama penerima. Kebetulan nama saya sendiri, Anam. Kemudian nomor telepon. Di sini ada alamat lengkap. Jangan lupa untuk diisi. Oke, di sini ada provinsi ya, pilih provinsi. Provinsi sini aku tinggal di daerah domisili Jakarta, kemudian kotanya juga Kota Jakarta Timur, kecamatan, kemudian ada kode pos. Nah, di sini sekarang kode posnya sudah ada untuk sub-sub buat hapus ya. Nah, ini untuk PIN alamat pasti untuk penerimaan barang. Jadi kalau di sini aku cari alamat dulu ya. Oke. Setelah sudah, kemudian simpan profile. Nah, alamat sudah terisi ya. Kemudian kita ingin mendaftar toko. Daftar toko. Nah, di sini ada pilihannya untuk pelajari lebih lengkap tentang toko atau langsung daftar. Kita klik dulu untuk pelajari lengkap tentang toko. Di sini ada syarat ketentuan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bergabung bersama Ladara sebagai seller. Di sini ada ketentuannya apa saja sih yang boleh dijual atau apa saja sih yang tersedia di Ladara ini. Di sini ada definisi Ladara, kemudian ada akun dana penghasilan paspor dan keamanan. Untuk lebih lengkap nanti mungkin ibu-ibu bisa baca sendiri nanti ya. Ya kita nggak terlalu lama juga. Kemudian ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan, komisi penjualan produk, penataan etalase barang, harga, tarif pengiriman, jenis barang, kemudian promo, pengiriman barang, batas tanggung jawab penolakan jaminan, ganti rugi, dan biaya layanan. Oke, sekarang aku coba untuk daftar toko. Nah, daftar toko. Di sini nama toko. Nama tokonya apa ya kira-kira? Nama tokonya, aku coba dulu di sini. Oke. Nanti di sini adalah di bawahnya ini nama dipilih nanti. Nah, ini itu nanti alamat atau link yang akan menuju langsung ke toko milik ibu-ibu, semisal ibu-ibu atau bapak-bapak ingin meng-share toko ibu. Nah, di sini ada kecamatan dan kode pos. Kecamatannya tadi. Ayo Jakarta Timur. Nah, ini kode posnya tadi ya.
pastikan lagi, nah ini untuk lokasi pas nanti saat ada kurir yang ingin menjemput barang-barang Ibu saat ada orderan. Nah, nanti jangan lupa syarat dan ketentuan. Nah, tadi kan Ibu-Ibu udah lihat aku untuk ngisi alamat semua segala macam ya. Kemudian di sini akan ada sedikit kendala. Kenapa? Jadi saat aku menulis alamat tadi itu, aku belum nge-checklist alamat utama. Nah, kenapa sekarang ini bisa diterima atau ke-approve? Karena di alamat aku kembali lagi ke alamat ya, kembali lagi ke alamat. Nah, di alamat aku ini, tadi sudah ada alamat utama. Nah, di Ibu-Ibu yang seandainya memang ada kendala bahwa, kok kenapa sih saya nggak bisa alamat utama belum ke checklist? Nah, di sini tuh ada pilihannya. Ini yang tadi barusan aku isi ya. Klik ubah. Nah, di bawah ini ada checklist untuk alamat utama. Pastikan Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak yang memiliki profil ini untuk men-checklist alamat utama ini. Karena ini salah satu syarat ya untuk Ibu atau Bapak untuk join dengan Ladara. Oke, kita kembali lagi ke toko ya. Nah, di sini toko kamu belum aktif. Tunggu proses verifikasi dari Ladara Indonesia agar kamu bisa aktif. Nah, nanti ini menunggu dari pihak Ladara untuk meng-approve. Biasanya paling lama approval itu 1 kali 24 jam. Tapi biasanya dari kami untuk di hari-hari biasa terutama, itu akan di-approve di sekitaran antara jam 9, jam 12, kemudian jam 3. Baik. Ini aku refresh dulu. Aku udah minta approve sama admin. Oke, aku refresh lagi ya. Nah, ini toko sudah aktif. Nah, di sini ada apa sih? Aktivasi toko hari ini. Pantau terus transaksi toko kamu di sini. Di sini ada pesanan baru, siap dikirim, dalam pengiriman, dan belum dibaca. Nah, hal pertama yang Ibu perlu lakukan atau Bapak perlu lakukan adalah pengaturan toko. Kita pengaturan toko dulu. Di sini ada informasi toko. Pertama untuk nama toko, status keanggotaan, kemudian slogan, deskripsi. Deskripsi ini adalah deskripsi toko Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak. Kemudian ada status toko. Nah, status toko ini penting Ibu-Ibu, Bapak-Bapak untuk ditentukan. Semisal Ibu-Ibu ada kegiatan atau ada urusan di luar kota dan toko Ibu tidak bisa dihandle, Ibu bisa mengatur jadwal Ibu di sini. Misal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, Ibu-Ibu ini mau libur di hari Sabtu dan Minggu semisal. Ibu tinggal checklist pilihan hari berikut. Nah, di sini ada jam buka sampai dengan jam tutup. Jam bukanya jam berapa? Di sini semisal jam 9. Jam 9.00. Nah, yang sebelah sini adalah jam tutupnya. Semisal Ibu-Ibu ini tutup pukul 9 malam. Oke, ini aku simpan. Nah, kemudian di sini ada gambar toko. Besar file maksimal 500 KB dengan rasio gambar 1:1. Oke, di sini aku pilih tokonya dulu. Ini logo. Gambar maksimalnya, aku di sini filenya ukurannya nggak nyampe 100 KB ya. Dan rasionya itu 750 kali 750 yang artinya itu 1:1. Nah, di sini data berhasil untuk upload foto. Kemudian di bawahnya ini ada sampul toko. Sampul toko ini apa sih? Sampul toko ini nanti adalah gambar yang akan muncul di belakang gambar dari profil atau gambar toko Ibu. Aku kasih contoh aja. Nah, untuk di sini ada ketentuannya lagi nih. Besar maksimal file maksimal adalah 500 KB dengan ukuran 1200 kali 300 pixel.
biasanya ibu-ibu yang kesulitan untuk membuat sampul toko ini hanya opsional ya, jadi boleh diisi atau tidak, tapi akan lebih baik untuk memastikan para user-user atau pembeli, calon pembeli, untuk lebih yakin para toko-toko ibu. Itu bisa mengeditnya menggunakan aplikasi dari handphone, atau dari laptop, atau komputer. Nah, untuk di handphone, aku rekomendasiin itu untuk menggunakan PixArt. Itu free, dan itu gampang sih untuk mengaksesnya. Aku langsung masukin sini aja ya. Contohnya, semisal ukurannya 1200, ya dimensinya 1200 kali 300, kemudian filenya, size-nya 183. Oke. Ini sudah terisi semua ya, gambar dan juga sampul toko. Nah, kemudian di sini ada semisal slogan ya, tadi aku lupa jelasin untuk slogan dan deskripsi. Slogan ini semisal slogan Ibu Jaya Selalu. Atau deskripsinya adalah menjual fashion kekinian. Oke, jangan lupa diklik simpan. Kemudian ada catatan. Nah, catatan ini syarat atau ketentuan atau aturan yang berlaku untuk toko ibu. Semisal ibu, semisal jodoh, aku contohin aja ya, judul catatannya ini adalah syarat dan ketentuan. Nah, di sini semisal ibu mau menginformasikan bahwa ibu ini barang tidak bisa ditukar saat sudah pengiriman terjadi, atau kerusakan barang dalam pihak ekspedisi ditanggung sendiri, seperti itu. Contoh aja, kemudian lokasi. Ini lokasi yang tadi ya, yang aku unjukin tadi. Di sini ada pengiriman. Nah, di kita ini, di Ladara, untuk para seller, itu wajib mengisi ini. Karena jika ibu atau bapak tidak mengisi pengiriman, nanti akan kita set default di JNE. Terutama untuk ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang menjual makanan basah atau frozen, itu saya suggest-kan untuk memilih instant courier. Di sini ada Gojek dan Grab, ya. Bisa same day atau bisa instan langsung di pick up. Same day itu dalam hitungan hari, dalam hari ini baru akan di pick up oleh Gojek. Entah bebas di jam berapa aja, atau ibu memiliki ketentuan bisa dari jam berapa, itu bisa ibu atur sendiri. Kemudian di sini ada JNE, JNT, Lion Parcel, Si Cepat, Tiki, Alphatrack, GVX, dan Sub Express Courier. Untuk frozen, semisal ibu ingin menggunakan kurir JNE, bisa menggunakan yang express. Karena kalau untuk reguler, dia akan memakan waktu 2-3 hari. Kalau express itu biasanya dia next day. Jadi ibu kirim hari ini, dia akan disampaikan ke pihak pembeli itu di hari berikutnya. Oke, jangan lupa untuk diklik simpan. Tadi aku klik apa aja ya? Oke, karena aku di sini akan menjual baju, aku akan pilih untuk pengiriman JNE, kemudian JNT, Si Cepat juga bisa, Tiki pun juga bisa. Data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita masuk ke produk. Produk saya di sini tambahkan produk, daftar produk. Daftar produk, nah kosong nih, karena aku belum update apa sih yang mau aku jual di sini. Baik, kemudian bisa klik tambah produk. Nah, di sini ada upload produk, informasi produk, deskripsi produk, harga, varian, pengelolaan produk, berat, dan pengiriman. Oke, sekarang kita masuk dulu ke format gambar ya, upload produk. Di sini ada ketentuan lagi nih. Rasio 1:1, ukuran minimumnya 100 KB dan maksimum 1 MB. Oke, sekarang langsung aja kita coba gambar depan. Nah, ini aja. Misal ini nih. Nah, misal aku udah isi dulu ya. Oke, kemudian nama produknya. Nama produk pastikan sama dengan gambar ya, jangan sampai beda. Kategori
Pilih kategori produk. Di sini fashion. Fashion, pakaian pria, kaos. Nah, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki produk yang semisal aja, itu di sini di kategori itu tidak ada. Semisal ibu jual elektronik ya. Elektronik sini ada alat cukur, blender, hair dryer, rice cooker, setrika, juicer, kompor listrik. Nah, di sini ada beberapa yang belum ada memang. Semisal misalnya kulkas atau televisi semisal. Nah, itu bisa melakukan request langsung ke nomor seller kita. Nanti aku kasih ya untuk nomor seller kita atau nomor CS kita. Oke, ini balik lagi tadi ke fashion. Pilih brand. Nah, brand ini bisa buat brand nih, ibu bapak. Masukkan nama brand. Nah, di sini pastikan ada logonya ya untuk brandnya, supaya saat diklik brand nanti akan ada logo ibu sendiri atau brand yang dituju. Di sini ada ukuran lagi, rasio 1:1 atau 150/150. Ukuran maksimalnya 500. Yang jelas di sini ukurannya harus 1:1. Untuk logo. Oke, kemudian simpan. Nah, aku udah berhasil nambahin brand. Ini brand yang tadi aku buat ya, Wander. Deskripsi. Deskripsi ini menentukan apa yang ibu jual di sini. Misal ukurannya apa, kemudian warnanya apa aja, bahannya terbuat dari apa. Di sini aku menulis dulu bahan baju aku ini cotton combat. 24 ya. Oke, di sini aku cuma sekedar contoh ya, jadi aku cuma nulisin untuk barangnya aja. Kemudian di sini ada video produk, ini hanya opsional. Seandainya ibu atau bapak memiliki video untuk baju atau produk yang ibu jual itu, ibu bisa masukkan linknya di sini, semisal aja dari YouTube. Semisal dari YouTube, bisa dipastikan dulu itu. Kemudian di sini ada harga, minimum pemesanan. Minimum pemesanan berapa nih? Saya malas jual 1, saya pengen jual aja langsung 6 minimum pemesanan. Atau semisal ada ibu atau bapak yang menjual barang-barang yang memang barang-barang kecil dan semisal harganya itu cuma 1.000 atau 2.000, bisa langsung di-setting aja di sini minimum pemesanan berapa. Di sini aku tulis minimum pemesanan 1. Nah, ini harga satuan. Harga satuan itu harga yang ingin dijualkan pada seller, pembeli ya. Nah, harga satuan ini kita ini dikenakan biaya sebesar 3% di setiap produk yang masuk ke Paladarah. Ya, jadi di sini akan kena potongan otomatis 3%. Nah, semisal Bapak atau Ibu tidak ingin mengubah harga dari barang Ibu masukkan tersebut, Ibu bisa tetap masukkannya, semisal aku punya produk di sini, harganya itu 130.000. Nah, 130.000 ini nanti akan terpotong sebesar 3% untuk pihak Ladara sebagai pajak dan sebagai macamnya. Gitu. Atau semisal Ibu, saya maunya tetap 130.000 terima bulat, Ibu bisa nambahkan lagi untuk 3% dari 130.000 itu berapa? 13 ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Matematika saya jelek, maaf ya. Nah, di sini ada warna, ukuran, nomor stok, dan aksi. Di sini warna. Warnanya apa nih? Hitam. Ukurannya apa? Di sini ukurannya L. Di sini nomor. Nomor ini nomor. Oke. Sini nomor itu bisa opsional nomornya. Aku lupa sih nomornya ini untuk apa.
Tapi yang paling penting sih di warna, ukuran, kemudian di stok. Stok maksimal di kita itu sekitar 100, kelebihan 0. Kemudian seandainya mau menambahkan lagi, bisa klik di aksi. Nah, nanti akan ada pilihannya, semisal warna putih. Ukurannya juga semisal M, yang putih ready-nya M. Kemudian stoknya itu semisal 50. Nah, di sini ada pengelolaan produk, status produk. Jika status aktif, produkmu dapat dicari oleh calon pembeli. Nah, ini pastikan aktif ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kalau nggak aktif, nanti produknya nggak akan bisa muncul di web Ladara atau aplikasi Ladara. Nah, di sini masukkan SKU. SKU ini kode unik untuk produk-produk ibu atau bapak yang diupload. SKU ini ketentuannya adalah nama seller di awal atau nama inisial seller. Kayak di sini nama seller aku itu Wonder ya. Bisa dituliskan WNDR, kebanyakan WDR deh ya. Kemudian barang keberapa yang diupload, semisal kan ini barang pertama yang aku upload, jadi aku bisa masukkan 3 huruf jadi 001. Nanti untuk barang kedua atau produk kedua lagi, nanti ibu bisa mendapatkan 002 dan seterusnya seperti itu ibu. Di sini berat produk dan ukuran. Berat produk ini berat dari barang atau produk yang ibu jual. Nah, barang aku ini di kisaran sekitar 300 gram lah ya, atau 500 gram. Karena di sana satuan gram, bisa disetting. Kalau misal jual kilo, kalau ton belum ada ya, jadi masih baru sampai kilo doang. Kemudian untuk ukuran produk, panjangnya berapa sih, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ini berfungsi nanti untuk masuk ke dimensi. Jadi ini akan diakumulasikan untuk ke pihak kurir. Nanti ini akan terhitung beratnya berapa, kemudian dimensinya berapa, itu akan menentukan harga dari ongkir. Semisal ibu memasukkannya ukurannya mungkin beratnya hanya 500 ya, tapi dimensinya besar. Nanti dia akan terakumulasi, semisal dimensi itu terhitung di pihak kurir jika lebih dari, semisal aja ya 1 meter, itu akan dihitung 2 kali bayar atau 2 kali berat barang tersebut, seperti itu. Nah, di sini panjang produk aku dalam packaging ya, dalam packaging di sini aku nulis tanda masukkan packaging, jadi panjangnya itu sekitar 10, lebarnya kurang lebih 10 juga, tingginya nanti aku setting semisal di 7. Asuransi. Nah, asuransi ini semisal barang atau produk yang Bapak Ibu jual itu adalah produk pecah belah atau semacamnya. Semisalnya itu hanya barang biasa, bisa taruh di opsional, nanti bisa si pembeli ini bisa memilih antara mau asuransikan barangnya atau tidak. Nah, kalau seandainya pecah belah, ini wajib diisi ya untuk ya. Tuh. Sini karena barangnya baju, jadi aku opsional aja. Kemudian simpan. Kolom image depan tidak boleh kosong. Nah, kenapa gitu? Di sini aku cuma masukin fotonya cuma 1 nih. Di sini tampak depan, tampak samping, tampak atasnya kosong. Kenapa tadi gagal? Karena foto di awal ini nanti berfungsi untuk foto saat merchant-merchant atau si user, calon pembeli ini lagi lihat barang. Oh, ini foto ini, pas diklik, nanti barangnya pas ke produk ibu itu akan kosong, makanya diwajibkan untuk mengisi tampak depan. Isi lagi tampak depan. Nah, seandainya emang ada untuk detail, bisa tampak samping, kemudian tampak atas. Ini hanya tulisannya aja tampak samping, tampak atas sebenarnya. Cuman kalau misal ibu mau dari tampak bawah, mau tampak dari mana juga nggak apa-apa, diisi aja. Ini, kemudian ini. Oke. Nah, kita simpan. Data produk berhasil disimpan. Nah, ini produk yang tadi aku upload ya. Sekarang kita coba lihat dulu yuk di Ladara. Barangnya masuk atau enggak ya? Nah, nih. Ini barang aku yang tadi aku upload.
Ini barangnya ya, tadi untuk gambar-gambarnya. Nah, ini tadi untuk pilihan warnanya ada hitam, ada putih, ini juga untuk ukuran bajunya. Nah, tadi yang aku bilang nomor aku kosongkan, itu jadi nggak muncul di sini, karena tadi aku kosongkan nomornya. Nah, ini deskripsinya, top collection tadi ya, untuk cotton combat 24S. Spesifikasi lengkapnya ada di sini, beratnya berapa, SKU-nya, dan juga brand-nya. Kemudian untuk kolom diskusi, nanti semisal ada calon pembeli yang ingin bertanya-tanya, mereka bisa melakukan di sini. Untuk sementara ini kita masih belum ada fitur untuk chat, jadi sementara ini semisal ada calon pembeli yang ingin menanyakan produk atau stok, bisa langsung ditanyakan di kolom diskusi gitu. Ya, nanti ini untuk aktivasi toko. Tadi ya pesanan baru disiapkan dalam pengiriman belum dibaca. Nanti semisal ada diskusi, nanti dia akan muncul di sini. Semua diskusi ya, toko saya diskusi. Nah, kita kembali ke Ladara dulu. Nanti kita akan simulasikan juga semisal ada pembelian ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi aku upload gitu. Upload. Brandnya tadi akan muncul di sini ya, di bawahnya, barang. Nah, ini tadi aku bilang untuk logo, ada di sini, dan ini untuk bannernya. Ini hanya opsional, tapi nanti misalnya Ibu Bapak mau ngisi, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalnya si calon pembeli ini mengklik barang. Jadi pas diklik barang, wah langsung muncul nih. Oke, sekarang kita langsung aja simulasikan dulu untuk semisal ada pembelian ya. Di sini masih kosong, sebentar ya. Bentar ya Bapak Ibu, aku lagi mau simulasikan bagaimana saat kita menerima pesanan. Kira-kira sampai sini ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin bertanya yang bisa raise your hand atau melambaikan tangan ke saya. Oh, di sini ada Nyonya Deris. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari Nyonya Deris? Oh, ini dulu nih. Untuk Ibu Latifah Hanum. Oke, sebentar ya Bu. Mana tuh? Oh, ini jadi spot to everyone. Mungkin ada pertanyaan deh dari Ibu. Nyonya Deris, silakan untuk ada pertanyaan. Ya, di unmute dulu Ibu. Wah, ibunya malu nih. Ini nggak ada nanya, udah jelas semua berarti ya? Wah, Ibu Devi mau nanya, mungkin Ibu Devi.
Iya, ya, sebentar. Udah. Sudah ya, Nam ya? Oke. Ibu-ibu ada yang mau, bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya, mumpung kita dalam sesi benar-benar yang untuk disiapkan ibu-ibu menjadi seorang merchant, mungkin ada yang ingin menanyakan, bertanya, kami persilahkan. Silahkan. Ini ada pertanyaan dari lira.id ya. Lira.id. Bentar, aku spotlight dulu. Oh, itu ada yang bertanya tuh. Ibu Lira.id, silakan. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kebetulan kami dari Jogja baru mendaftar kemarin. Yang ditanyakan adalah untuk apabila ada pemesanan, itu kita tetap kirim ke ekspedisi atau ada kurir yang datang ya? Ya, izin untuk aku yang jawab ya. Ya. Semisal ada pesanan, jadi nanti produk tersebut akan di-pick up oleh vendor kami. Jadi Ibu atau Bapak tidak perlu untuk mengirimkan barang sendiri lagi. Jadi barang tersebut akan di-pick up di rumah. Gitu. Bu. Ada lagi, Bu? Terus untuk seperti kayak online shop lain itu kan kayak Shopee itu kita nanti ada print data pemesan ya untuk Iya, betul. kita. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atau nama seller lira.id ya. Terima kasih Ibu dari Jogja. Oke. Sebentar ya. Kita balik lagi ke sharing lagi ya. Tadi semisal ada pesanan yang masuk. Aku refresh dulu. Nah, di sini ada pesanan yang masuk. Iya. Nah, pengiriman sekian. Nah, di sini, bulatannya panjang bener nih. Nah, ini untuk tolak pesanan nih, kalau semisal ibu-ibu atau bapak-bapak menolak pesanan jika stoknya kosong. Kita terima pesanan ya, jadi semisal barangnya ready, kita akan langsung bisa terima pesanan. Nanti akan lagi, order tidak akan bisa diubah lagi, yakin. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak, jika nanti semisal dalam pemesanan atau ada order masuk tapi stoknya kosong, dan ibu atau bapak pemilik toko meng-cancel barang, itu akan dikenakan denda sebesar 5.000 per transaksi yang dibatalkan, gitu Ibu. Nah, ini yang tadi ya pesanannya sedang diproses. Tadi baru terima, statusnya akan diproses. Nah, nanti tadi untuk pertanyaan dari Ibu lira.id ya. Di sini ada unduh label nih, Bu. Nanti bisa diklik unduh label. Aku tampilkan dulu untuk bentuk invoice-nya ya. Bentar. Nah, ini itu untuk invoice-nya non-tunai. Dengan kurir si cepat, berat 1 kg, ongkir 10.000 ya. Ini lokasi si penerima, data-datanya juga. Nanti ini akan ditempelkan di produk Ibu. Gitu. Balik lagi kayak tadi. Sini ada status pemesanan. Nah, nanti Ibu pemilik toko atau si pembeli sendiri akan bisa ngecek statusnya nih. Sampai mananya. Nah, ini kan si pembeli ini melakukan check out di jam berapa, 14/1, pembayaran terima, konfirmasi penjual, jadi si pembeli ini melakukan pembayarannya. Nah, pesanan dikonfirmasi penjual, menunggu pesan dikirim pada pukul sekian.
Nah, nanti jika barangnya sudah siap, tinggal dikirim, kalian bisa melakukan request pick up. Nanti pihak kurir dari kami akan menjemput barang. Biasanya dia akan mengechat terlebih dahulu si kurirnya. Batas untuk penjemputan kurir itu biasanya di pukul 5 sore. Tapi semisalnya di luar itu terkadang ada mungkin ya kurir-kurir yang akan mempick up barang di atas jam tersebut gitu. Oke, tadi aku udah pick up ya. Jadi nanti statusnya tinggal menunggu si seller ini menjemput barang tersebut. Oke, ini statusnya tadi ya. Pesanan 637 telah dikirim oleh penjual dalam proses pengiriman oleh kurir. Jadi nanti si kurir ini yang akan menjemput barang, kemudian dia akan masukkan ke si cepat atau si ekspedisi yang tadi dipilih oleh si pembeli. Kemudian dia akan meneruskan dari si cepat ini akan meneruskan ke pembelinya. Gitu, Ibu. Nah, oke, kira-kira sampai sini ada yang belum jelas nggak nih? Ibu-ibu, Bapak, boleh melambaikan tangan lagi kali ya? Oh, ada Ibu Heida Winanda nih, ingin bertanya. Bentar. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Mohon izin. Yang saya ingin tanyakan, tadi harga produk tambah berapa persen ya, Pak? Itu juga belum termasuk dengan ongkos kirim ya, Pak ya? Ya, baik Ibu, izinkan saya menjawab lagi ya. Untuk biaya administrasi itu sebesar 3%. Dan untuk ongkos kirim, Ibu atau Bapak pemilik toko tidak perlu membayar lagi. Jadi ongkos kirim akan langsung ditanggung oleh si pembeli. Oke. Tuh. Terus satu lagi, Mas mau nanya, Ya, boleh Ibu. untuk data Silakan. profil itu harus diisi juga atau bagaimana ya, Mas? Data profil user ya, sebagai user dulu ya di awal. Ya, benar. Ya, itu harus diisi dulu. Jika ingin di-approve, nanti tim kami akan melihat statusnya terlebih dahulu. Biasanya itu dari mulai nama toko, kemudian nomor handphone, alamat email, segala macam, itu harus diisi semua. Nah, Oke. nanti aku bahas sedikit deh tentang pembayaran. Gimana sih nanti semisal udah ada transaksi, tapi kok gimana ya terima uangnya gitu. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Ibu Heidi ya. Iya, Terima sama-sama, kasih Mas. Bu. Terima kasih banyak. Oke, tadi aku udah singgung sedikit soal penerimaan pembayaran. Biasanya dari pihak Ladara akan mentransfer uang yang sudah menjadi hak para seller itu setelah maksimal 2 hari barang diterima oleh si pembeli. Jadi semisal barang-barangnya sudah sampai ke pihak pembeli, nanti dari pihak kami akan melakukan transaksi sebesar apa yang sudah tertera dari invoice tersebut gitu Ibu, Bapak. Kita tanya-tanya jawab lagi ya, kali aja yang mau nanya lagi. Boleh angkat tangan lagi Ibu. Ya, Ibu Dian Joko Sugeng. Izin ya Bu. Ya. Halo Ibu, selamat sore. Mohon izin bertanya, Mas. Selamat sore. Iya Ibu, silakan. Mas, ada yang saya mau tanyakan. Satu, kalau kita misalnya barang kita itu ada yang dibeli, itu notifikasinya ke merchant bagaimana? Pertama, Baik. ya kan? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, ini kita nggak bisa lewat mobile phone ya, Mas? Mesti harus di depan laptop gitu ya. Kalau misalnya kita mau update barangnya, ini udah ekspedisi atau apa, kan kita harus update tuh di situ. Itu nggak bisa lewat mobile phone gitu ya. Oke, izin menjawab ya Bu ya. Ya. Jadi untuk notifikasi, aku sebagai sharing lagi. Dulu sharing.
Jadi nanti misal ada notifikasi itu, jika kita buka via web ya, nanti dia akan masuk di notifikasi ini nih, yang gambar lonceng, penjualan. Diskusi, kemudian ada pesan baru terima, tadi ada diskusi nih. Aku lupa dari sini merchant. Diskusi semua ya kosong, kayaknya udah dihapus deh. Ibu tadi izin menjawab lagi ya. Nanti semisal ada notifikasi itu dari sini Bu, dari lonceng yang di sini akan ada notifikasinya. Semisal ada pembelian produk. Nah untuk pertanyaan kedua Ibu untuk mobile phone, ya Bu, mohon maaf untuk sementara ini kita masih via laptop atau PC. Untuk sementara ini kita masih menggunakan dua alat tersebut, belum bisa untuk via mobile karena Adara sendiri pun masih baru, kurang dari seminggu begitu Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya tidak? Ada Ibu Dini Sukmahari nih, ingin bertanya. Oke. Ibu Dini. Silakan nih, sama sore Ibu. Halo Ibu, selamat sore Ibu Dini. Wah, nggak ada suaranya. Izin Ibu, untuk suaranya kurang tidak bisa terdengar Ibu. Halo Ibu. Izin Ibu, maaf ya suaranya tidak terdengar. Kalau gitu aku boleh geser dulu ya Ibu ya, maaf ya. Di sini ada yang mau bertanya nih, dari Rumi Craft. Oke, selamat sore Ibu. Halo Ibu, selamat sore. Kayaknya terkendala koneksi ya untuk Ibu Rumi Craft. Iya, kira-kira ada yang masih mau bertanya, tidak boleh melambaikan tangan lagi. Ibu Dini Sukma lagi nih. Coba Ibu, koneksi udah bagus belum nih? Ibu, halo Ibu. Ibu suaranya belum terdengar, Ibu izin. Halo Ibu. Belum ada suaranya, Ibu izin. Oke, sebentar nunggu Ibu Dini untuk suaranya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Kira-kira ada nggak ini yang mau tanya nih? Boleh melambaikan tangan lagi. Ada Ibu Sinta Justia nih, lagi melambaikan tangan.
Ada kamera Bu di sini. Oke, halo Ibu, selamat sore. Masih di unmute Ibu? Boleh unmute dulu? Ya, halo Ibu. Halo, selamat sore, Mas. Sore Bu. Iya, ini saya terkendalanya pas opening itu sinyalnya ada, tapi setelah Mas membahas tentang masuk untuk penjual, saya terkendalanya di sinyal gitu. Jadi terlambat gitu. Jadi yang mulai di tengah-tengahnya baru saya mengikuti, untuk awal-awalnya saya tidak mengikuti. Jadi untuk awal masuknya untuk daftarnya gitu, Mas, saya itu terkendalanya di situ. Untuk daftar ya Bu ya? Iya, betul. Ya, nanti bisa aku share untuk videonya dan juga nanti ada PPT-nya, nanti aku share ya. Oh iya, terima Nanti kasih, Ibu Mas. bisa chat aja ke pihak CS kita, boleh Iya. dicatat nanti. Baik, nomornya di 0812 8686 1661. Aku ulang sekali lagi ya, untuk seller care kita ada di 0812 8686 1661. Sekali lagi aku ulang di 0812 8686 1661. Gitu. Oke, Ibu. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya tidak? Nih. Boleh melambaikan tangan lagi nih. Oh, ada Belindra nih. Oke. Ya, rapi-rapi dulu, Mbak. Oke, aku tanya. Halo, Ibu. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Kami dari Welindra ada keluhan soal di varian, untuk mengisi varian. Iya. Ya, jadi kita tuh mau isi ada 3 varian gitu tasnya tuh, tapi nggak bisa ke-save gitu variannya, jadi cuma 1 doang, Mas. Oh gitu ya, untuk variannya jadi nggak bisa update ke 3 tersebut ya, hanya 1 yang tersimpan ya? Iya, cuma 1 yang tersimpan. Oke, baik. Nanti aku boleh minta emailnya ya, untuk diproses lebih lanjut gitu. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Udah, gitu aja, Mas. Oke, siap. Makasih sama-sama. Oke, kira-kira ada lagi nih mau bertanya, boleh melambaikan tangan lagi. Ya, Bu. Oke, baik. Kurang lebih sekian dari sharing session lagi. Kita balikan lagi untuk ke Ibu Debbie ya, kalau gitu. Oke. Baik, tadi tutorialnya udah selesai ya. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari ibu-ibu? Karena selama ini kita masih banyak masukan, ada kendala-kendala yang masuk pada saat baik itu dari segi shippingnya, kemudian pembayarannya dan lain sebagainya, itu masih banyak kendala. Memang kami akui Ibu dari Ladara sendiri, karena kita masih waktu 1 minggu ini kita benar-benar baru merasakan bahwa trial and error kita tinggi gitu loh. Errornya masih tinggi, kemudian dengan permasalahan-permasalahan yang ada juga masih banyak. Jadi kami mohon pengertian juga dari ibu-ibu bahwa kalau ada masalah atau ada kendala bisa langsung menghubungi customer service kami, atau dengan nomor saya juga sudah ada
di 08778. Mungkin Ibu-Ibu kalau nanti customer service kami sibuk boleh ke saya, nanti saya follow up-nya di 08778 131 7470. Saya rasa masih ada yang mau disampaikan? Oh, kecepatan katanya. Kecepatan ya. Nomor telepon saya di 08778 131 7470. Sekali lagi untuk dalam 1 minggu ini kami trial and error untuk Ladara ini memang masih banyak Bu kendala dari kami, tapi kami berusaha untuk meminimalis segala permasalahan baik dari sistem maupun dari kami sendiri. Jadi itu kami akan berusaha sehingga nanti ke depannya benar-benar bisa seperti yang ibu-ibu harapkan. Jadi Ladara ini memang benar-benar disiapkan untuk ibu-ibu. Kami juga mohon masukan, jangan ibu-ibu begitu, aku udah nggak bisa masuk, ya udahlah, nggak usah aja masuk ke Ladara. Males gitu, jangan Bu. Sama-sama kita berjuang. Kami dari segi sistem kami berjuang, dari ibu-ibu dari segi mungkin kalau yang sudah biasa berjualan itu nggak masalah, tapi bagi yang belum biasa berjualan, bagaimana kita mau maju, yaitu dari tahap kita berusaha memahami cara berjualan online ini. Karena cara berjualan online ini akan berlangsung, saya rasa mungkin seterusnya ya. Karena apa? Dengan situasi ini udah tercipta orang sudah nyaman di rumah. Kemudian juga saya rasa ke depannya akan seperti ini. Jadi kayak habit, sudah jadi habit bahwa kita udahlah di rumah aja. Jadi ibu-ibu jangan patah semangat. Saya beberapa kali ada yang menyatakan, Bu, karena saya banyak kendalanya, saya nggak usah aja deh ngedaftar, sayang. Platform ini, saya bilang toko jual beli, toko online ini, itu memang dibuat untuk ibu-ibu semua. Bukan untuk Ladara, bukan untuk pimpinan, tapi untuk ibu-ibu semua, bagaimana ini bisa maju gitu loh. Ada juga bapak-bapak yang pengen usaha maju. Nah, terkendala itu karena di sistem. Semua karena di sistem ini ya Bu yang kami pengen agar ibu-ibu mengerti gitu. Pada saat seperti ini mungkin silahkan yang mau tanya jawab, kalau memang malu nggak apa-apa nanti bisa by WA. Silahkan, saya terbuka, kemudian tim kami juga terbuka. Jadi ada input dari ibu-ibu, itulah akan membangun kami. Kalau ibu-ibu diam, tidak mau maju, tidak mau menyampaikan ke kita, kita juga, oh ya berarti selama ini kita sistem kita oke-oke saja. Selama kita masih ada kritik dan saran, masukan itu kita terima dan itu akan sangat membantu di kami. Dan kami mohon kepada ibu-ibu juga tetap semangat Bu, ayo kita maju bersama Ladara ini karena sekarang itu justru saya sampaikan ya Bu, contoh di Bogor itu ada 70.000 dengan sekitar 800 kurang 700.000 produk apa 70.000 UMKM. Mungkin beliaunya ada di sini juga Bu Nita sama Pak Tony sebagai peserta di sini juga beliau. Mereka itu sangat membutuhkan sebuah platform untuk jual beli. Karena di masa pandemi ini mereka sangat sulit. Dan ibu-ibu juga saya rasa yang pelaku-pelaku usaha ini sangat sulit untuk bagaimana saya harus berjualan. Akhirnya cara satu-satunya adalah dengan adanya platform ini, kemudian ibu juga bisa berjualan di Instagram secara online. Nah itu yang sangat kami harapkan. Jadi jangan sampai belum berperang sudah mundur. Udahlah sampai di sini saja, nggak usah maju ya Bu ya. Tolong ya Bu, kami tetap dari Ladara, kami sangat berharap ibu-ibu bisa maju, kami pun maju bersama ibu-ibu. Semua ini untuk ibu-ibu, dari ibu-ibu untuk ibu-ibu. Kemudian saya tekankan di sini juga bahwa Ladara ini tidak hanya untuk anggota TNI. Kalau ibu-ibu punya saudara yang ingin berjualan, silahkan gitu. Dan ada satu trik dari kita selama ini kita melihat bagaimana kita bisa maju di dalam berjualan secara online di suatu marketplace. Kalau memang kita punya, maksudnya kita lihat kalau yang kelas startup, mereka pasti menciptakan banyak usaha. Mungkin satu usaha, misalnya saya jualan seperti sabun saya umpama namanya sabunnya sabun Ida lah atau sabun wangi aja. Tapi karena mereka banyak uang, mereka bisa pecah-pecah jualan dengan berbagai macam nama merek. Nah itu mereka, tapi kalau kita dari UMKM yang memang berusaha dari kecil, itu kita mohon kepada ibu bagaimana ibu-ibu juga berusaha, seandainya ibu berjualan nih, contohnya saya jual makanan. Pada saat saya jual makanan, ibu bisa,
kita memberikan promo. Seperti saat ini kita ada promo 20.000 loh Bu, luar biasa. Belum ada marketplace yang lain memberikan promo sebesar 20.000. Itu belum ada. Makanya kemarin ada beberapa dari merchant-merchant yang lain yang ada di luar, mereka bilang, Bu, besar banget gitu loh 20.000. Sebagai contoh, ini 20.000 Bu, promo dari kita 20.000. Ibu punya usaha, saya punya usaha jual makanan. Ibu bisa tawarkan melalui WA Group, kemudian Instagram. Ayo belanja dong produkku di Ladara. Nanti dapat potongan 20.000, kan lumayan daripada harus belanja dengan langsung ke ibu gitu loh. Nah itu sebenarnya yang kita harapkan. Ibu juga promo bagaimana mempromokan produk ibu juga. Jangan berharap pada saat kita sudah masuk ke marketplace seperti Ladara ini langsung kita bisa booming, tidak. Tapi bagaimana kita juga memasarkan produk kita sendiri. Jadi caranya satu, pada saat kita sudah masuk Ladara punya promo. Kemudian ibu-ibu punya Instagram, kemudian WhatsApp, Facebook, sampaikan, promokan juga. Ayo belanja produk saya ada di Ladara, di sana ada promo. Nah itu Bu salah satu triknya berjualan seperti itu. Jadi kita berharap ibu-ibu juga punya trik-trik seperti itu gitu loh. Ya, kami dari Ladara juga berharap semua bisa maju bersama. Kita bangun bisnis kita masing-masing. Jangan berpikir kepada Ladaranya tapi kepada kitanya. Saya contohkan seperti marketplace yang lain Bu, mereka puluhan tahun pun mereka belum tentu untung, tapi bisa berjalan untuk operasional pun mereka sudah luar biasa. Nah itu juga di Ladara ini Bu, marketplace-nya karena kita serahkan ke ibu-ibu semua. Kalau saya mau maju, ayo maju gitu loh. Dan ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Untuk yang di luar negeri, mereka kita belum sampai ya Bu ke sana, tetapi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah bisa mengakses Ladara. Alhamdulillah Bu, yang berbelanja juga sudah banyak. Makanya apa yang disampaikan oleh tim kami tadi, Mas Anam, tolong ibu-ibu pahami betul, jangan patah semangat. Kemudian kalau memang ada kendala, langsung kepada kami yang ada di Ladara. Mungkin hanya itu ya Bu yang dari saya. Tetap semangat. Mari kita sama-sama maju, sukses untuk kesejahteraan keluarga kita masing-masing. Ya, tolong ya Bu ya. Begitu aja sih dari kami tim Ladara. Terima kasih sudah bisa join dengan kami. Lain waktu kami tetap Bu, mungkin nanti kami akan tetap memberikan edukasi seperti ini, workshop tentang mungkin nanti ada tentang packagingnya aku juga ada, bagaimana sih kita packing barang saya, makanan saya ini agar bisa sampai di sana tidak hancur dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan bikin workshop juga, tapi kita harus sama-sama punya satu persepsi dulu bahwa prosedur dan yang ada di Ladara ibu-ibu paham dulu, pahami betul. Tapi kalau memang nanti hasil evaluasi kami ini dalam 1 minggu ini masih belum juga, akan kami laksanakan lagi. Jadi jangan bosan-bosan ya Bu, untuk kalau kami undang untuk edukasi seperti ini, workshop seperti ini. Demikian dari kami, sukses selalu, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga Ibu-ibu. Semoga kita sukses dan sehat selalu. Akhir kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dah. Thank you.